Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat sekalian, kita masih berbicara masalah hewan. Para sahabat, ada 5 kategori hewan. 5 kategori hewan sebagaimana termaktub di dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah lil Auhamil Kadhibah. Kitab ini disusun oleh ulama Nusantara yang pada waktu itu para ulama yang sedang belajar di kota suci Mekah itu sering digojlokin bahwasanya orang Indonesia suka makan ular, padahal pada waktu itu yang dimaksud dengan ular itu adalah belut. Orang Indonesia menganggap belut itu bukan ular. Orang Indonesia menganggap belut itu bukan ular karena menunjukkan ciri-ciri yang berbeda. Nah, akhirnya kemudian untuk membantah semua tuduhan-tuduhan mereka itu, kemudian dikaranglah sebuah kitab yang dinamakan As-Sawa'iqul Mukhriqah lil Auhamil Kadhibah. Di halaman 4, mu'allif dari kitab tersebut itu membagi hewan itu menjadi 5. Yang pertama, ada al-hayawanul barri alladzi la yadkhulul ma' bil ikhtiyar. Aslan. Ada hayawan termasuk kelompok hayawan darat, alladzi la yadkhulul ma'a bil ikhtiyar, yang tidak bisa masuk ke dalam air. Jadi dia itu nggak bisa masuk ke dalam air sama sekali. Contohnya misalkan adalah kucing, jaj, ayam. Jadi nggak bisa masuk ke dalam air, nggak bisa menyelam dalam air meskipun dengan jalan ikhtiar. Nah, hayawan ini masih dihukumi sebagai hayawan darat. Yang kedua, al-hayawanul barri yadkhulul ma' ikhtiyaron. Yang kedua adalah hayawan daratan tapi bisa masuk ke dalam air dengan jalan ikhtiar. Dengan jalan ikhtiar itu misalkan dengan jalan menyelam, berenang dan lain sebagainya. Contohnya misalkan adalah bebek, itik, mentok, angsa dan lain sebagainya. Itu termasuk hayawan, masih dihukumi sebagai hayawan daratan meskipun bisa menyelam di dalam air. Yang ketiga, al-hayawanul bahri, sebaliknya. Jadi al-hayawanul bahri la yadkhulu ilal barri, jadi la yakhruju ilal barri bil ikhtiyari aslan. Ada hayawan air yang tidak bisa naik sama sekali ke daratan meskipun dengan jalan ikhtiar. Jadi meskipun dengan jalan ikhtiar, nggak bisa hidup di daratan meskipun dengan jalan ikhtiar, nggak bisa naik ke daratan meskipun dengan jalan ikhtiar. Contohnya misalkan adalah ikan dan sebagainya dan sejenisnya. Karena memang asli hewan air, dia kalau misalkan naik ke daratan harus segera balik lagi ke air supaya tidak mati. Hewan ini dihukumi sebagai hewan air. Yang keempat ada al-hayawanul bahri alladzi yakhruju ilal barri bil ikhtiyar. Ada hewan air yang bisa keluar ke daratan atau bisa naik ke daratan tapi dengan jalan ikhtiar. Contohnya misalkan adalah beberapa spesies ikan terbang. Beberapa spesies ikan terbang, bahkan ada juga termasuk ikan lele. Nah, ikan lele termasuk juga belut. Nah, belut itu masuk bagian dari kelompok yang keempat ini. Nah, kalau yang keempat ini dia dihukumi tetap sebagai hewan air. Jadi dia ditulis tetap sebagai hewan air asalkan masih menunjukkan ciri-ciri bukan termasuk hewan yang diharamkan. Terus kemudian yang kelima. Nah, yang kelima itu ma ya'ishu da'iman fil barri wal bahri. Hewan yang bisa hidup bertahan lama. Dari hewan yang bisa hidup bertahan lama baik di daratan maupun di dalam air. Di ma ya'ishu da'iman fil barri wal bahri. Jadi di daratan dia bisa bertahan lama. Di lautan juga di air dia juga bisa bertahan lama. Hewan ini contohnya misalkan adalah katak, hewan amfibi. Di kelompok hewan amfibi. Nah, hewan-hewan ini karena tidak bisa dikategorikan dalam salah satu dari keduanya,
maka kemudian disebut sebagai hewan amfibi yang hukumnya adalah haram. Para sahabat sekalian, lantas bagaimana dengan beberapa hewan yang ada di sekitar kita, misalkan kayak rajungan dan lain sebagainya. Karena rajungan itu bisa naik, rajungan itu semacam kepiting ya, beberapa waktu lalu kita sudah bahas. Rajungan ini termasuk kelompok yang kelima, asurton, kelompok yang kelima. Jadi kelompok hewan amfibi, tetapi karena ada ragam kemampuan kepiting untuk naik ke daratan, jadi ada yang hanya waktu sebentar terus kemudian dia harus kembali lagi ke air, maka ini masih masuk kelompok hewan yang naik ke daratannya itu dengan jalan ikhtiar, sama kayak orang berenang, dia naiknya ke darat. Kalau orang berenang itu kan masuk ke dalam air, tapi dia harus memakai alat penyelam dalam jangka waktu yang bisa lama sekali. Tapi meskipun dia itu pintar menyelam dalam jangka waktu lama, dia manusia yang menyelam tadi itu tidak bisa dikelompokkan sebagai manusia amfibi karena adanya alat yang bisa digunakan. Nah, kerang itu juga begitu. Kerang termasuk juga dalam hal ini adalah siput dan lain sebagainya. Siput air yang kreco kalau orang Jawa bilang, termasuk dalamnya juga ada termasuk adalah rajungan itu juga keluar dari air, tapi karena ada organ insangnya, jadi karena dia bernapas dengan menggunakan insang, dia naik ke air itu dengan jalan ikhtiarnya, itu ikhtiar yang sama layaknya manusia yang menyelam ke dalam air dengan harus menggunakan alat penyelam yang lama. Oleh karena menyerupai hal tersebut, maka untuk beberapa spesies kepiting itu dia tidak bisa dikelompokkan sebagai hewan amfibi karena dia sebenarnya lebih banyak berada di airnya dibanding dengan daripada berada di daratan. Nah, rajungan itu masuk kelompok ini, belut itu juga termasuk kelompok ini, masuk kelompok yang tadi. Bahkan kalau belut itu malah nggak bisa kalau nggak ada air, nggak bisa kalau nggak ada air, nggak kuat bertahan lama kalau nggak ada air, makanya kemudian kesulitan. Nah, untuk kelompok ini dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau itu berpendapat as-sahihul mu'tamad inna jami'i ma fil bahri tahillu maitatuhu illa tifda ay ma fihi samun wa ma dzakarahul ashab wa ba'duhum min tahrimis silhafah wal hayah wan nisnas mahmulun ala ma fi ghairil bahri. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi, termasuk yang menurut as-sahihul mu'tamad, pendapat yang sahih dan kuat itu bahwasanya segala hewan yang berada di air atau lautan yang halal bangkainya adalah halal bangkainya kecuali ad-difda, kecuali kata, terus kemudian wa ma fihi samun, hewan yang memiliki racun. Beliau tidak menyebutkan adanya as-sultan di dalam kitab Al-Majmu' ini ya, tidak menyebutkan as-sultan itu bagian dari hewan yang diharamkan. Ya, mengapa? Ya mungkin karena pertimbangan beliau untuk rajungan air itu atau rajungan yang berada di lautan itu termasuk masih kelompok hewan air, sehingga hukumnya menjadi halal. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.